Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah ikhwan akhwati fillah dimanapun berada, rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat manusia, buat sesamanya. Maka tidak bosan-bosannya mari kita saling berbagi kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, keberkahan serta maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk materi yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, insya Allah akan membahas tentang, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang pembatalan puasa. Adapun yang membatalkan puasa, alladzi yubtilu shaum, adapun yang membatalkan puasa itu asyaratun, ada 10. Setidaknya 10 ini berdasarkan kitab Fathul Qorib ya. Apa saja yang membatalkan puasa tersebut? Yang pertama, memasukkan benda dunia ke dalam rongga-rongga, baik benda itu berbentuk makanan ataupun selain makanan, terhadap rongga, melewati rongga yang telah diberi batasan, maka hukum puasa tersebut batal. Seperti mulut, tenggorokan, itu juga rongga inti, hidung, telinga, kemudian lubang kemaluan depan ataupun di belakang. Nah, itu adalah rongga-rongga. Ketika kita masukkan dengan sengaja terhadap rongga tersebut sampai melewati had atau batasan tertentu, maka dihukumi batal. Di mana batas rongga-rongga tersebut? Batasan rongga-rongga tersebut adalah ketika kita perhatikan ya, maka sejauh mana mata kita bisa melihat rongga tersebut, nah, itulah batasan rongga. Di luar rongga itu, ketika sudah tidak terlihat lagi, itulah rongga tersebut ya. Itu yang pertama. Maka batal hukum puasa orang yang memasukkan perkara-perkara yang berbentuk perkara duniawi terhadap rongga-rongga, misalkan ke telinga, menusuk telinga. Nah, maka itu dihindari ketika di waktu berpuasa ya. Hidung, rongga hidung mana batasnya? Sampai haisyum ya. Ketika sudah melewati haisyum, seperti misalkan kita menghirup air, ketika masih dalam batasan had tertentu maka masih sah. Tetapi kalau sudah melewati haisyum, maka batal puasa kita. Kemudian ada permasalahan yang sering kita dengar, gimana hukumnya kentut di dalam air atau kencing di dalam air, apakah batal atau tidak? Sebenarnya yang menjadi patokan batal dan tidaknya itu adalah ketika kentut di dalam air atau BAB atau kencing di dalam air, apakah air tersebut masuk ke dalam rongga tersebut, rongga kita itu, atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ternyata setelah diteliti oleh ulama mengatakan bahwasanya ketika kita itu kencing atau ketika kita kentut atau ketika kita BAB, afwan karena ini hukum fikih agak sedikit jorok, ketika kita kentut, ketika kita kencing, setelah mengeluarkan ya kotoran tersebut, baik berupa air atau berupa kotoran, maka dia menarik ya, otomatis yang di luar ini, air yang di luar ini ditariknya lagi ke dalam, maka otomatis air tersebut masuk ke dalam rongga kita, maka batal hukum puasa kita. Nah, itu permasalahan intinya. Kenapa batal puasa ketika kentut atau kencing dalam air? Kemudian selanjutnya yang
dari kata-kata yang sudah dibahas tadi ada bahasa memasukkan barang-barang duniawi. Nah, ini ada sedikit kita ambil pembahasan dari kitab I'anah yang mengatakan bagaimana kalau benda-benda atau barang-barang yang dari surgawi. Masya Allah, mungkin di zaman kita tidak akan ada istilah barang-barang dari surga, tapi wallahu alam, Allah yang maha tahu. Tetapi di zaman dulu ya, siapa itu? Sayyidah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa. Beliau selalu diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat makanan-makanan surga, ya, al-manna wassalwa, selalu diturunkan kepada Sayyidah Maryam ini, ya, Sayyidah Maryam, sehingga beliau di tempat peribadahannya beliau selalu di kamar, tetapi makanan beliau selalu mewah-mewah. Nah, jadi kata ulama, kalau yang masuk ke dalam diri kita itu makanan-makanan surga, maka hukumnya tidak batal. Nah, ini mungkin agak aneh dikit, tapi ini nggak mungkin terjadi kalau untuk kita secara akal kita, kan begitu. Oke, yang selanjutnya pembatalan yang kedua itu adalah menyengaja muntah, ya, mengeluarkan sesuatu yang ada dalam perut secara sengaja, maka hukumnya batal. Sengaja dimuntahkan, ya mungkin karena gatal, jadi sengaja ditusuk-tusuk mulut kita ini, tenggorokan kita, itu hukumnya membatalkan puasa, maka itu yang harus kita jaga. Yang selanjutnya jima dengan sengaja, ya, jima dengan sengaja. Maka ketika kita jima dengan sengaja, maka hukumnya akan membatalkan puasa. Bagaimana hukum jima ini? Nah, nanti jima ini terbagi lagi hukumnya, ya, ada istilah nanti membayar kifarat, ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, pembatalan itu nanti bercabang lagi, ada bagiannya lagi, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, yang keempat, menyengaja mengeluarkan mani, ya, menyengaja mengeluarkan mani, maka hukumnya batal. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja dengan tanpa sengaja, maka hukumnya tidak batal. Bagaimana kalau seandainya tidak sengaja tapi karena sebab tersentuh wanita dan menimbulkan syahwat, maka itu berbeda pendapat. Tapi ulama yang masyhur mengatakan batal hukumnya, ya. Karena tetap dihukumi sengaja. Sengajanya di mana? Sengajanya di menyentuh perempuan tersebut. Oke, terus selanjutnya yang kelima, gila walaupun sedikit, ya. Gila, ketika seseorang itu gila, maka hukum puasanya batal. Apakah berdosa? Tidak. Dari bahasa batal di sini artinya adalah dia itu tidak sah lagi berpuasa. Karena sebab apa? Karena tidak dipandang berpuasa dia disebabkan karena dia tidak mencukupi syarat. Karena syarat kemarin kita bahas, orang yang berpuasa itu disyaratkan dia itu adalah al-aqlu, berakal. Maka terkecuali orang yang gila tidak termasuk syarat tersebut. Otomatis ketika dia waktu puasa gila dia, maka dia batal puasanya. Selanjutnya keenam adalah wal mughma alaih, pitam atau ayan. Ada juga yang mengatakan gila babi, maka hukumnya juga membatalkan puasa. Yang ketujuh, makan dan minum sebelum tenggelam matahari, sebelum diyakini tenggelamnya matahari. Nah, udah pasti itu. Pokoknya target atau patokan had di dalam berpuasa itu min tulu'il fajri shadiq ila ghurubiha, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yaitu masuk waktu maghrib. Nah, itu patokannya. Kemudian yang kedelapan, kedatangan haid dan nifas. Maka orang yang berpuasa datang haid dia atau nifas dia karena sebab melahirkan, maka hukum puasanya batal. Bagaimana kelanjutannya? Nanti kita akan bahas nanti bagiannya, sama dengan pembahasan seperti jima. Apakah mereka qadha dan qadhanya bagaimana, nanti kita akan bahas lagi. Ya. Yang kesembilan, murtad. Ya, ketika dia murtad maka hukum batal. Yang ke-10 yaitu beranak
dengan basah, artinya melahirkan, melahirkan basah, maka hukum puasanya batal. Wallahu alam bisawab. Itulah tadi pembatalan daripada puasa, dan insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lainnya untuk pembahasan macam-macam hukum batal puasa itu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.